Kita akan masuk dalam topik hari ini tentang walking in humility. Ya, bicara tentang kerendahan hati. Kenapa sih kita harus belajar lagi tentang hal ini? Dan ini adalah karakter yang baik yang harusnya kita punya karena Tuhan mau kita seperti ini. Ya, mari kita ngelihatin kenapa sih kerendahan hati ini hal yang penting yang harus kita punya hari demi hari. Karena jujur aja seringkali kita akan menjadi orang-orang yang berlawanan dengan hal ini. Kita akan menjadi orang-orang yang sombong waktu kita punya sesuatu, atau kita bisa sesuatu, atau kita melihat sesuatu yang besar mungkin, yang mungkin ada pada kita. Nah, kerendahan hati itu adalah sikap hati yang ditawan oleh firman Allah. Kalau bilang seperti ini, maka sudah pasti firman Tuhan itu harus jadi kecintaan kita, harus jadi bagian hidup kita. Karena kalau tidak, sulit sekali kerendahan hati itu kita miliki. Karena dari firman Tuhan itulah kita bisa belajar bagaimana sebenarnya kerendahan hati itu. Yang pertama, kerendahan hati itu bicara tentang jujur di hadapan Allah. Koram Dewo ya. Jadi kerendahan hati bukanlah menyangkal kemampuan diri, melainkan mengakui realitas diri di hadapan Allah yang kudus, menyadari keterbatasan dan dosa, serta kebutuhan mutlak akan penebusan. Jadi seperti tadi lagu itu bilang bahwa Allah melihat hati kita. Hari ini waktu bicara tentang kejujuran hati, bagaimana kita melihat di hadapan Allah, betapa kita membutuhkan secara mutlak ya. Mutlak berarti itu sudah pasti ya, kita butuhkan banget bahwa memang kita sangat terbatas, kita membutuhkan Tuhan untuk bisa menolong kita, menyelamatkan kita, menopang kita di hari-hari kita karena sangat sulit kita lepas dari yang namanya dosa. Jadi dosa itu ya kesombongan itu sendiri, merasa diri tanpa Tuhan bisa, melihat orang lain tidak perlu seperti itu ya. Tapi waktu bicara tentang kesadaran kita jujur di hadapan Allah dan melihat hal ini, maka itu adalah kerendahan hati. Kemudian yang kedua, berpusat pada Kristus. Ini istilah teologis yang biasa kita dengar bicara tentang kenosis. Bagaimana Kristus yang adalah mulia, dia mau jadi hina, dia mau jadi rendah, bahkan menjadi seperti kita. Bagaimana dia mengosongkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Ini berarti menundukkan kehendak pribadi di bawah kedaulatan Tuhan. Ya, jadi hal yang kedua, kalau hari ini kita mau belajar rendah hati, ternyata adalah kita mau tunduk dalam kehendak Tuhan. Kita mau tunduk dalam pimpinan Tuhan. Bukan lagi melakukan apa yang kita mau gitu ya. Dan yang ketiga, kerendahan hati itu berarti mengutamakan Allah dan sesama. Bagaimana segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita punya, yang kita sedang kerjakan, ternyata kita ngelihat itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita melihat bagaimana sesama kita itu menjadi bagian daripada sebuah kebutuhan kita untuk saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Nah, itu yang dibilang adalah kerendahan hati. Jadi kalau kita melihat hal ini, ketika kita ternyata melakukan apapun bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk kita, ternyata kita sedang berlawanan dengan hal itu. Kemudian waktu mengutamakan kebutuhan orang lain tidak menjadi yang utama, tapi diri kita sendiri, maka kita juga enggak. Tapi kalau kita bisa lakukan itu di dalam kemurahan Tuhan, maka kerendahan hati itu adalah sikap hati kita yang ditawan oleh firman Tuhan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah bukan minder tapi sadar diri. Jadi rendah hati sejati tidak berarti merendahkan diri secara berlebihan, melainkan tidak sombong meskipun memiliki pencapaian karena sadar semuanya adalah pemberian Tuhan. Iya ya. Jadi kalau kesadaran ini, kalau kita nggak punya apa-apa bicara rendah hati mungkin agak mudah ya, bahkan bisa jadi rendah diri. Tapi waktu kita mencapai sesuatu yang dinamakan mungkin kesuksesan, dapatin hal-hal yang lebih dari yang lain, tapi kita tetap melihat bukan karena saya, tapi itu karena adalah Tuhan. Maka kita bersyukur ya,
Itu yang diinginkan oleh Tuhan yang disebut kerendahan hati. Kemudian yang berikutnya adalah itu adalah tanda kekuatan. Kerendahan hati itu bukan kelemahan, tapi itu adalah kekuatan. Kenapa ya? Karena ini melibatkan ketaatan penuh pada firman Tuhan. Dengan demikian, kerendahan hati adalah sikap hati yang ditawan oleh firman Allah. Iya ya, kalau kita ngelihatin pengertian ini dengan dalam, lalu kita melihat bagaimana keinginan Tuhan untuk kita, maka ini sesuatu yang pasti akan menolong kita berhubungan dengan baik dengan Tuhan. Bahkan keindahan hubungan kita dengan sesama kita itu pasti akan terjadi. Jadi kerendahan hati itu adalah sikap hati kita yang benar-benar bukan saja ditampilkan secara nyata, tapi dari kedalaman kita, motif kita apapun itu akan benar-benar nyata. Dan Yohanes 3 ayat 30 berkata demikian, Kristus harus bertambah tetapi aku harus berkurang, gitu ya. Jadi pusatnya lagi bukan lagi kita, bukan apa yang kita capai, tapi lagi-lagi kita ngeliatin bagaimana Kristus itu ya dalam hidup kita. Next. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin kita sering bacakan. Amsal 15 ayat 33b berkata, kerendahan hati mendahului kehormatan. Iya ya. Siapa sih di antara kita yang gak mau kita dihormati, dihargai? Tapi ternyata dengan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ternyata bukan cuma itu. Nextnya, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi bukan masalah kita dapatin itu di dunia ini, tapi bicara hidup itu di dalam Tuhan. Dan yang terakhir kita ngeliatin, siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Iya ya, jadi kalau kita meninggikan diri kita atau kita menyombongkan diri kita, itu dibilang firman Tuhan bilang kita akan direndahkan. Tapi waktu kita merendahkan hati kita, dibilang kita ditinggikan. Artinya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Kalau kita hidupnya tidak sombong, udah pasti ya, banyak yang suka, banyak yang senang. Orang-orang merasa nyaman mungkin bisa bicara dengan kita. Kemudian kita bisa melakukan banyak hal, berada dengan siapa saja. Nah ini adalah bagian kasih karunia yang Tuhan kasih kepada kita. Ya, kemudian kita bisa ngeliatin itu dalam beberapa tokoh dalam Alkitab. Kalau di perjanjian lama, kita bisa ngeliatin Yusuf. Jadi menarik, Yusuf adalah teladan utama kerendahan hati di tengah penderitaan. Ya, di tengah-tengah penderitaan meskipun dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya dan difitnah hingga dipenjara di Mesir, ia tetap rendah hati, setia dan takut akan Tuhan karena kerendahan hatinya untuk melayani dalam situasi terendah. Ya, walaupun sudah tertekan dia tetap setia melakukan itu. Tuhan meninggikannya menjadi orang kedua berkuasa di Mesir setelah Firaun yang menyelamatkan banyak bangsa dari kelaparan. Ya, jadi teman-teman kita bisa ngeliatin sosok seorang Yusuf mengalami tekanan, penderitaan tidak mudah, tapi kerendahan hati itu tetap dia lakukan. Dan disitulah Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang kedua ya setelah Firaun. Waktu dia masuk di rumah Potifar, dia menjadi orang kepercayaan Potifar. Masuk dalam penjara menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Dan di mana-mana dia menjadi orang yang ditolong oleh Tuhan. Jadi kita bisa melihat itu. Kemudian yang kedua kita bisa ngeliatin pada Daud. Daud memulainya sebagai seorang gembala muda yang tidak diperhitungkan. Ia menunjukkan kerendahan hati dengan tidak membunuh Raja Saul ketika ia ada kesempatan. Meskipun Saul mengejarnya. Daud juga rendah hati dalam mengakui kesalahan saat ditegur Nabi Nathan. Karena kerendahan hati dan hatinya yang berserah, Tuhan meninggikannya menjadi raja terbesar atas Israel. Jadi kalau sebelumnya dia adalah gembala muda yang tidak diperhitungkan, tapi akhirnya Tuhan menjadikan dia raja terbesar atas Israel. Teman-teman bisa ngeliatin itu ya. Kemudian yang ketiga kita temukan adalah Musa. Musa digambarkan sebagai orang yang sangat rendah hati, lebih dari siapapun di muka bumi. Meskipun ia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan berbicara langsung dengan Tuhan, ia tetap sadar diri.
Kerendahan hatinya membuat Tuhan mempercayakan tanggung jawab besar kepadanya dan memberinya kehormatan untuk memimpin bangsa Israel. Ya, kita bisa ngelihatin bagaimana Tuhan memilih seorang Musa. Dia merasa dia nggak layak, dia nggak bisa. Dan Tuhan mengenal dia dalam ketaatan dia ya, berjalan untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tuhan memilih dia untuk memimpin bangsa Israel. Kemudian di perjanjian baru kita bisa ngelihatin ada dua sosok. Hari ini kita melihat Maria Ibu Yesus. Maria menunjukkan kerendahan hatinya yang luar biasa dengan menerima peran sebagai Ibu Yesus. Meskipun resiko sosialnya sangat besar, dianggap hamil sebelum nikah. Ia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kerendahan hatinya memberi ia diberkati dan dihormati melintasi generasi. Ya lagi-lagi kita ngelihat ketaklukan kita pada apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Membuat seorang Maria dipakai oleh Tuhan. Kemudian kita melihat Yesus Kristus, itu tidak tertandingi oleh siapapun. Meskipun ia adalah Allah, ia merendahkan dirinya menjadi manusia dan mati di kayu salib. Dampaknya Allah sangat meninggikannya dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Membuat semua lutut bertelut menyembahnya. Jadi konsep dunia itu terbalik ya. Kalau orang dunia mau mendapatkan sesuatu yang besar, dia akan selalu merasa dia harus di posisi yang teratas. Tapi waktu kita ngeliatin konsep kebenaran, Yesus mau turun serendah-rendahnya. Ini konsep terbalik yang diajarkan kebenaran. Jadi untuk menjadi sesuatu yang bernilai, ternyata bukan harus. Kita harus jadi yang paling tertinggi dari semuanya. Tetapi waktu kita mau merendahkan diri, serendah-rendahnya, seperti apa yang Kristus tunjukkan kepada kita. Ini pertarungan ego yang hari demi hari. Kita terus dikupas, kita terus belajar gitu ya. Maka kalau kita nggak mau memberi diri kita dengan rendah untuk diubahkan firman Tuhan, sangat sulit. Tapi kalau kita mau benar-benar membuka diri kita untuk diubahkan oleh firman Tuhan, maka kita akan menikmati apa yang dinamakan kerendahan hati itu ya. Dampaknya tadi dibilang kehormatan, kekayaan, kemudian kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Next, mengapa sih kita harus rendah hati? Dari apa yang tadi kita bisa ngelihat realita yang terjadi pada tokoh-tokoh, Alkitab itu sendiri menyatakan bahwa dengan rendah hati kita membantu kita mengakui keterbatasan diri dan bergantung pada Tuhan. Lagi-lagi Tuhan menjadi yang tertinggi dan terutama. Jadi kalau kita selalu merasa diri kita yang paling utama, pimpinan kita yang paling utama, atau orang yang kita cintai lebih utama daripada Tuhan, sangat sulit itu terjadi. Tapi waktu kita melihat betapa Tuhan yang menjadi utama, maka kita akan mengakui keterbatasan diri kita. Tak ada satupun dalam kita yang tidak terbatas. Maka dalam dunia kerja udah pasti mudah ya. Kalau kita sadar kita punya satu keunggulan tapi ada banyak mungkin keterbatasan. Maka kebutuhan kita akan rekan satu dengan yang lain. Itu akan menjadi hubungan yang indah. Saling menolong satu dengan yang lain. Membuat kita lebih mudah belajar dan menerima masukan. Meningkatkan hubungan dengan orang lain dan Tuhan. Kebutuhan untuk bersama orang percaya. Jadi dengan bertemu menjadi satu di tempat ini, pelayanan yang besar itu bisa dikerjakan. Ada GRI, ada PAMA, ada MIKA. Gak mungkin bisa dilakukan satu orang. Tapi waktu kita semua bersinergi, mau saling menopang, saling menolong, pelayanan itu indah. Ternyata bukan hanya untuk orang luar sana, tapi kita sendiri diberkati oleh apa yang Tuhan percayakan. Menghindarkan diri dari kesombongan dan kejatuhan. Ya. Jadi kalau kita tidak punya sikap kerendahan hati, maka udah pasti kesombongan itu yang kita punya. Dan waktu kesombongan itu punya, kejatuhan itu pasti akan mengikuti kita. Mendatangkan berkat dalam hidup kita banyak sekali ya, yang tadi kita sudah dengarkan. Ya, next. Roma 12 ayat 13-16, mari kita sama-sama bacakan. 3. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu,
Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada hal-hal yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, kesadaran ini akan membuat kita selalu bersama, saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. The next, kita bisa ngeliatin video ini, mungkin kita pernah dengerin, kita pernah nonton, tapi semoga ini menginspirasi kita ya. Hal-hal yang sederhana yang kita bisa lakukan. Iya, dari film ini kita ngelihat ya bahwa diri kita bukan jadi pusatnya, tapi yang dilihat adalah sekeliling kita, orang lain. Bahkan kebahagiaan itu bisa diberikan dari perbuatan-perbuatan kecil yang kita lakukan. Itulah kerendahan hati. Ya, C.S. Lewis bilang begini, true humility is not thinking less of yourself, it is thinking of yourself less. Artinya bukan bicara tentang bahwa kita punya banyak sekali hal yang kurang, tapi bagaimana sedikit yang kita pikirkan tentang diri kita. Itulah kerendahan hati. Kemudian yang berikutnya, dari apa yang kita dapatkan hari ini, ada 2 kesimpulan yang saya dapatkan dan biarlah kita pun boleh melihat ini. Yang pertama, Tuhan menjadi yang tertinggi, yang terbesar dalam hidup kita. Kalau ini menjadi yang pertama, maka saya percaya kita semua tidak akan pernah mau jauh dari Tuhan. Kita akan melihat datang pada Tuhan itu menjadi yang paling penting, tempat di mana kita mengadu, tempat di mana kita dapat kekuatan baru, tempat di mana kita bergerak dengan langkah yang lebih baik ke depan karena ada Tuhan.
Kemudian yang kedua, kebutuhan bersama orang percaya dan mengutamakan orang lain. Itulah kerendahan hati. Jadi kalau hari ini kita merasa bahwa kita bisa sendiri tanpa orang lain, ternyata itu adalah benih-benih kecil yang membuat kita menjadi sombong dan tidak seperti yang Tuhan mau. Tapi waktu kita sadar betapa terbatasnya kita butuh orang lain, dan orang lain diberikan Tuhan untuk mendukung kita menjadi berkat satu dengan yang lain, itu adalah yang diinginkan Tuhan. Biarlah kebenaran hari ini menolong kita. Yuk, kita berjalan, bukan saja berjalan dengan kerendahan hati, tapi hidup kita adalah hidup yang terus rendah di hadapan Tuhan dan sesama. Dan yang akan terjadi hubungan yang indah, baik kita dengan Tuhan maupun kita dengan sesama. Tuhan menolong kita, mari kita berdoa.